Makan dulu yuk. Ambil nikmatnya lebaran bareng Indomie. Supaya badan kuat selama puasa, gimana ya? Minum susu steril 7 kurma. Susu steril ditambah kurma 7 kurma. 11 vitamin dan kaya antioksidan. Badan kuat selama puasa. Iya, Susu anaknya steril nama 7 kurma kurma teh bisa dapat dijadikan khasiatnya. susu. Perang dewa eta. Luas negara lain. Imbas naik harga. Takbir atau یکی از اون مناطق میدون و قوره که من همونطور که پشتم مشاهده میکنم یا این نظری بازم دارم میزنم اینجا رو بازم اینجا دارم میزنم تصویر منو داری حمله شد همین الان به اینجا همین الان اینجا حمله شد ya mah Iran bakal menang ya mah. Ya pemirsa, untuk pertama kalinya setelah 3 pekan perang berlangsung, Iran meluncurkan rudal Sejil. Wah, rudal maut sijil cenah. Sijil keluar. Ini maksudnya bombardir wah, beakeun we Amerika Emang Israel Terbang ke-54 ke arah Israel. kagok beakeun we Amerika Salah ke satu rudal Israel. yang diluncurkan adalah rudal strategis berbahan bakar padat Sijil. Sejil. Jangkauan Sejil mencapai 2.000 km Yes, 2.000. dan dapat menyerang jauh di dalam wilayah musuh. Bahkan rudal ini bisa mencapai seluruh Israel dan Eropa Tenggara. Eta Rudal asap ini nang berukuran ulek panjang pisan kok. 8 meter dan Kapal dapat jet membawa muatan sekitar 700 kilogram. Yes, ukuran. Selain itu, Waduh. Iran juga munculkan rudal Koram Shah, Kebar, Sekan, Kader, dan Ema. Ya 2 minggu lebih perang Amerika Israel dengan Iran berkecamuk, Iran makin unjuk gigi kecanggihan rudalnya. Salah satunya rudal Sejil. Rudal menarik di Iran ini kini menjadi rudal yang paling ditakuti selama serangan balasan Iran karena kecepatannya dan sulit dilacak. Ya mah bakal menang Iran. Apa sulit dilacak deui. Antara Iran dengan Amerika dan Israel. Perang rudal terus terjadi. Taroskeun ka ditu. Rudal-rudal Iran berhasil Kapal teh melacakkan perang, serangan we. aset Israel. Salah satunya rudal Sejil yang masih jenis rudal balistik jarak menengah. Rudal jenis ini menjadi rudal andalan Iran dan orang paling Palestina teh ditakuti. dibarunuh nama Iran tuh menjulukinya Israel. senjata burung ababil dan rudal nari karena geraknya yang lincah. Berbeda dengan rudal lainnya, Sejil menggunakan 2 tahap pendorong dan bahan bakar padat sehingga bisa meluncur cepat dan sulit dilacak.
Sejel memiliki panjang 18 meter dan bisa mengirimkan muatan hingga 100 kg. Jangkauan maksimalnya 2 hingga 3.000 km, mampu menjangkau hingga Eropa Tenggara. Dilansir dari Euronews, dalam waktu 7 menit sejak ditembakkan, Sejel bisa melesat menembus Iron Dome dan menjangkau Tel Aviv. Sejel dirancang untuk menjadi pengganti rudal berbahan bakar cair. Dengan kecepatan dan kemampuannya membuat Sejel sulit dicegat sistem pertahanan. Nama rudal Sejel diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Fil, dari kata atau tanah liat yang Eta mah dibakar. lampu ya, lampu disco. Sejel terus meluncurkan Iran ke jantung jantung pertahanan Amerika Israel dalam rangkaian Operasi True Promise War. Kalau dia keluar Amerika sekalian dan Israel. Rudal Iran kembali menghantam wilayah Tel Aviv. Serangan rudal ini membuat kerusakan dan dampak di beberapa wilayah Tel Aviv. Wah, ada si Iran kembali menghantam Tel Aviv dengan rudalnya. Iron Dome tak mampu menahan rudal ini hingga menghantam beberapa titik di Tel Aviv. Ini menghantam jalan raya dan tempat parkir. Akibatnya sejumlah mobil dilaporkan rusak. Iya, mah Palestina Meski kan belum bakal diketahui berapa jumlah korban akibat serangan ini. Sementara itu, kota Isfahan, Iran mendapatkan serangan udara berskala besar. Serangan Amerika dan Israel ini mengakibatkan ledakan di sejumlah titik di kota Isfahan, menewaskan si 15 Donald orang. Trump mah jalma jahat ya. Iya. Trauma. Jadi jahat isi Mulyono. Ledakan hebat mengguncang usai kawasan industri di kota Isfahan, Iran Tengah, Sabtu siang tiba-tiba diserang. Serangan menargetkan sebuah pabrik yang memproduksi peralatan pemanas dan pendingin. Serangan terjadi di hari kerja saat aktivitas produksi dan menewaskan 15 pekerja pabrik. Pemerintah Iran menuding serangan tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat bersama Israel sebagai bagian dari operasi militer yang terus berlanjut. Ledakan juga terjadi di sejumlah titik di Isfahan, memperlihatkan asap tebal yang membumbung usai ledakan. Serangan terjadi di tengah memanasnya konflik Amerika Israel dengan Iran. Serangan ini memicu balasan dan membuat Iran merespon dengan meluncurkan serangan ke Israel. Amerika militer Kapal amfibi USS Tripoli sudah meninggalkan Camp Hansen menuju Amerika mah penjahat perairan. tuh. Akankah konflik tiga negara ini menjadi konflik darah? kalau Obama mantap aja. Iya. Lebih dari 2 pekan konflik antara Amerika, Israel, dan Iran belum juga ada tanda-tanda akan mereda. Alih-alih negosiasi, Amerika mengirim 2.500 marinir mendekati Selat Hormuz, sering meningkatnya tensi di kawasan ini. Kapal serbu Waduh. amfibi USS Tripoli LHA-7 bersama 2.500 prajurit marinir sudah berangkat dari Camp Hansen di Okinawa, Jepang menuju Iran. Saat ini kapal diperkirakan berada di timur perairan Taiwan. Pokoknya mah Diperkirakan eta juga kapal tak Amerika tiba di dibongkar, perairan ya. Arab sepekan ke depan. Jika USS Tripoli tiba di perairan Arab, maka ada 2 kapal besar di perairan Arab bersama dengan USS Abraham Lincoln. Beberapa jam setelah informasi pengiriman pasukan besar-besaran ke Timur Tengah, Amerika merilis rekaman yang diduga menunjukkan serangan Amerika ke Pulau Fars, Iran, yang menangani 90% ekspor minyak mentah negara tersebut. Amerika menyebut akan menghancurkan setiap target militer di Pulau Penting Iran dalam sebuah unggahan di Truth Social.
Amerika mengklaim infrastruktur minyak tidak terkena serangan, tetapi memperingatkan bahwa infrastruktur tersebut bisa jadi sasaran jika Iran terus memblokade Selat Hormuz. Selat Hormuz ya. Pemirsa Mojtaba Khamenei, pemimpin tertinggi Iran yang baru dikabarkan telah diterbangkan ke Rusia setelah mengalami luka-luka akibat serangan Amerika dan Israel akhir Februari lalu. Evakuasi secara diam-diam ini dilakukan agar putra mendiang Ayatollah Ali Khamenei ini bisa menjalani operasi kaki untuk menyelamatkan nyawanya. Operasi pengobatan dilakukan di Istana Kepresidenan Presiden Vladimir Putin. Vladimir Putin Keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil penelitian Artificial Intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lainnya. Dan pemirsa selanjutnya bersama kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official